yang kami hormati, mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Camat Kuarasa, yang kami hormati Kapolsek Kuarasa, yang kami hormati dan Ramil 19 Kuarasa, yang kami hormati Kepala Desa Banjarjaya beserta seluruh perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati TPPK Desa Banjarjaya, Ketua RMD, Ketua RT, Ketua RW, serta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi an'ama hasan, inna rabbana lahu syakur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nasihat, nikmat, sempat atau perlonggar sehingga bisa berkumpul di aula desa Banjarjaya tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma kami di sini membacakan susunan acara yaitu musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023. Yang pertama yaitu pembukaan acara, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hina Kebumen, acara ketiga pembacaan doa, acara keempat sambutan dan arahan, acara kelima sosialisasi kuis musren tahun 2024 oleh tim kecamatan, acara keenam yaitu laporan kepala desa atas realisasi RKP desa tahun berjalan, acara ketujuh penyampaian pokok-pokok pikiran BPD, acara ke-8 penyampaian aspirasi dan prakarsa masyarakat, acara 9 pembentukan tim penyusun RKP desa, acara ke-10 laporan singkat hasil kesepakatan musyawarah dan penandatanganan berita acara, serta acara yang ke-11 yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baiklah, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Kebumen. Kepada Bapak Yuswanto kami silakan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Di sana
Terima kasih hadirin kami, silakan duduk kembali. Dilanjutkan yaitu acara yang ketiga, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rusdi MA. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara-acara malam ini mari kita berdoa diawali dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah wa maghfirah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fil a'malina fazilaka rabbana alhamdulillah ala wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afata wal ghina wa al-maghfirata wa al-hidayah wa al-hamdulillah ala al-maswa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihati al-mu'azzamah wa safil mathani an taftah lana bi kulli khair wa an tafadhal 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina wa qaryatina banjarajin min kulli mihna wa fitnah wa bursi wa ghair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutaqabbil bi kulli khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir umurana min umuri dunya wal akhirah wa la tu'assir maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatan ma'abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا ببركة الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu sambutan dan arahan. Untuk sambutan yang pertama dari Ketua PPD kepada Bapak Tri Atmoko Yulianto SE, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Yang terhormat Kepala Desa Bayodan beserta perangkatnya, Sekdes Kasih dan Kaum Sekretarius, yang menghormati Kapolsek Kabupaten Mewakili, yang menghormati Camat Kuarasan yang mewakili, yang menghormati Dalam Kuarasan yang mewakili, Bapak Ibu beserta musyawarah desa, perencanaan pembangunan tahun 2024 yang berbahagia, dan Ketua RT, Ketua RW, Karang Taruna, BKK, Posyandu, KPD, dan rekan-rekan dari BPD yang berbahagia. Pertama, tentunya sebagai insan yang beriman, ada kita pada dasar bersyukur dan Allah SWT nikmati manfaat sehat, sehingga dengan kebiasaan untuk kita dapat bertemu dalam rangka kegiatan tahunan rutinitas berkaitan dengan perencanaan pembangunan tahun 2024 dengan tidak suatu apapun, dan sholawat sekarang kita aturkan kepada junjungan Muhammad SAW. Amin. Baik, Bapak. Kalau kita melihat, kalau kita membaca peraturan desa nomor 3 tahun 2023 pasal 23 ayat 1 dan 2, di situ berbunyi bahwa batasan minimal musyawarah desa itu bisa dimulai adalah 2/3. Jelas itu. Dan kalau kita melihat di daftar hadir jumlah undangan yang diundang 55, berarti kalau 2/3 itu 38, tapi ternyata tadi saya cek sudah 40-an. Artinya sah untuk dimulai. Baik Bapak Ibu yang penting, pertama terima kasih kepada Kades yang telah memberikan fasilitasi berkaitan kegiatan malam hari ini. Luar biasa Kades ini. Atas bisa berbagai kegiatan dan sudah berjalan lancar semuanya ini. Kemudian kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami. Karena nantinya Bapak Ibu sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa, sangat dibutuhkan oleh BPD dalam rangka apa? Perencanaan pembangunan 2024. Artinya bahwa kegiatan ini harus dilalui. Ada 4 tahapan yang 3 tahapan. Tahapan itu usaha BPD. Jadi ada 3 tahap yang harus dilalui. Nah, ini harus dilalui. Jadi pertama, malam hari ini adalah musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan, dan kami juga mengundang Bapak Ibu. Kemudian tahap kedua nantinya kalau sekarang musyawarah itu yang punya gawe BPD. Tadi tahap kedua ini yang juga harus dilalui. Ini memang aturan. Jadi bukan aturannya BPD, bukan aturannya Pemdes, tapi memang aturan dari kabupaten ini harus dilalui. Tahap kedua adalah usul Pemdes, tapi wilayah Pak Kades, dan terakhir adalah usul setelah penetapan. Jadi ini tahapan yang memang harus dilalui, kurang lebih sekitar 3 minggu lah. Dalam waktu 3 minggu ada 3 tahapan yang
tentunya kami BPD juga Pak Kades akan mengundang Bapak Ibu, karena ini harus ada. Bapak Ibu juga harus ada. Sehingga terima kasih atas partisipasinya untuk bagaimana untuk kita membangun bersama-sama desa Bandar Jati. Tidak bisa Pak Kades membangun sendiri, sendiri, tapi bersatu padu untuk membangun. Sehingga sebenarnya kami sangat berterima kasih di atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam undangan kami ini. Jadi itu sekilas berkaitan malam hari ini. Itu nanti Bapak Ibu sudah menerima hidangan untuk bisa didahami, didahami seperti ini. Mungkin ini saja sekilas tadi masih ada beberapa sambutan, ada sosialisasi, ada pembentukan tim dari Pak Kades, ada penyampaian pokok pikiran BPD, ada aspirasi Bapak Ibu semuanya, kemudian ada data-data ini. Ini waktu sudah malam, mari kita mulai saja. Mungkin ini saja pembukaan dari kami selaku penyelenggara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan yang kedua yaitu oleh Kepala Desa Banjarja kepada Bapak Eko Yulianto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat Bapak Camat Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Warasan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ramil 19 Warasan atau yang mewakili, Kelembagaan Desa, Ketua BPD serta anggotanya, Ketua LKMD, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK Desa, Ketua RT, Ketua RW yang kami hormati pula. Pertama dan paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur atas kehendak Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Salawat atas salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu karena tadi kami lihat susunan acara sampai 10:11, berarti nanti tahapan-tahapan masih banyak. Intinya terima kasih kepada Ketua BPD yang telah menyelenggarakan kegiatan penyusunan RKP tahun 2024, di mana memang tahapan itu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD harus dilaksanakan. Dilaksanakannya itu tidak hanya Pemdes, tidak hanya BPD, tidak hanya masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Kita berkesinambungan harus bersama-sama, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan sehingga nanti bisa menyampaikan bahwa pikiran aspirasi yang akan kita bangun di tahun 2024. Alhamdulillah nanti kita akan menyampaikan kinerja kami di tahun berjalan ini, dan kita akan sampaikan mudah-mudahan RKPDes yang di tahun 2023 nanti kita bisa laksanakan sampai pergantian tahun dengan sesuai harapan yang sudah kita laksanakan di tahun 2022, penyusunan RKP buat 2023. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Camat Warasan atau yang mewakili kepada Bapak Sugito. Kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ramil Warasan atau yang wakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek Warasan atau yang wakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarreja beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Banjarreja beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, tim penggerak, Ibu tim penggerak PKK Desa dari Ibu PAUD ataupun Posyandu, dan yang saya hormati dari undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mukadimah derek Bapak Ketua BPD dan Bapak Kades, karena waktu sudah malam, perkenankanlah kami mewakili Bapak Camat Warasan yang sedianya akan rawuh hadir secara pribadi bukan dengan ada halangan. Beliau mewakilkan kepada diri kami dan beliau menitipkan salam dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, bapak saya untuk RKP Desa Banjarreja sesuai amanat dari Bapak Sekretaris Kecamatan Warasan yang saya terima untuk menyampaikan bahwasanya pokok-pokok anggaran tahun 2024 Takbad Desa Banjarreja yang terdiri dari anggaran dana desa sebesar 403.273.000 rupiah, sedangkan dana desa 893.975.000 rupiah. Untuk bagi hasil pajak 26.813.000 rupiah, dan untuk bagi hasil BHR bagi hasil retribusi 3.161.000 rupiah. Dari Bapak Sekretaris Kecamatan menitipkan pesan bahwasanya penggunaan dana desa yang sebesar 893.975.000 rupiah supaya menganggarkan satu, tetap menganggarkan bantuan langsung tunai dari dana desa tersebut minimal 10%, sedangkan maksimal 25%. Semoga kepada BPD dan pihak pemerintah desa sekiranya dipandang perlu minimal 10%, maksimal 25%. Bila mana terjadi banyak PHK ataupun banyak yang keputusannya karena situasi menganggur badannya, itu bisa dianggarkan sampai 25% dari dana desa tersebut. Ini dari kecamatan daerah situasi sikon di desanya masing-masing tidak akan menetapkan sekian persen. Yang penting maksimal 25% dari dana desa. Yang kedua adalah untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan supaya tahun 2023 dianggarkan minimal 20% dari dana desa. Minimal 20% dari 893.975.000 rupiah itu adalah untuk ketahanan pangan. Yang di dalamnya ini ketahanan pangan kan banyak Pak, bukan termasuk pembuatan irigasi, tapi di dalamnya ada kewajiban yaitu minimal 20 juta dari 20% tersebut untuk bantuan menabati. Kami dari kecamatan sudah berkoordinasi dengan Distapan Dinas Tanaman dan Pangan Kecamatan, perwakilan Kecamatan Warasan, yang namanya ini bantuan nabati, tanaman nabati. Maksudnya itu tanaman nabati adalah
bahasanya bibit-bibit lah, tapi nanti kan ada juknis lebih lanjut di apa lah, kami memang belum mengetahui. Saya hanya pesan secara global saja. Untuk juknis teknisnya saya belum diterima. Jadi minimal 20 juta untuk bantuan tanaman nabati tumbuhan. Dan untuk yang ketiga, supaya menganggarkan pencegahan stunting tahun 2023 supaya tetap menganggarkan untuk pencegahan stunting disesuaikan dengan situasi dan kondisi di desanya masing-masing. Kalau untuk perubahan tahun 2022 kemarin ada pencegahan stunting yang wajib, yaitu berjuta bawah 2 tahun sebanyak minimal 10 anak stunting atau potensi stunting selama 90 hari dengan anggaran per anak satu harinya Rp15.000 dibesari, itu 90 hari kalender. Nah, ini yang baru 3 yang kami terima dari kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa yang wajib untuk dianggarkan pada tahun 2023 alokasi dari dana desa. Dan kami dari kecamatan tidak akan istilahnya berapa persen, tapi itu sudah ada angka minimal dan maksimal. Kami dari kecamatan daerah situasi dan kondisi di desa masing-masing. Sepanjang yang gampang 20% untuk PSDJ, nah, itu gampang dikasih bagi habis ya monggo. Mudah-mudahan dengan adanya pencegahan stunting akan meningkatkan itu lah pemberantasan stunting ya. Karena stunting itu bukan stunting bukan orang pendek ya. Karena tipe kita memang sekian, nah kelihatan orang bisa kayak mau Eropa bisa saja. Jadi kan maksudnya untuk kecerdasan ya, kecerdasan supaya itulah meningkat. Karena zaman semakin maju, kalau kecerdasan intelektual tidak meningkat akan terjadi ketinggalan zaman, keterbelakangan dan kemiskinan. Dan itu kiranya karena sudah malam, itu pesan dari Bapak Syakir Wirzam, Sekretaris Kecamatan, untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan dapat terlaksana pada musyawarah pada hari ini. Bila mana ada beberapa kami yang berkenan, kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hubungan forum bincang, forum komunikasi. Forum komunikasi yang kecamatan ada 3, termasuk Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, monggo dari Bapak Kapolsek ke Bapak Dan Ramil atau Bapak Babinsa, Pak, monggo. Kami alhamdulillah Allah ditentukan waktu dan saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Sugito. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, yaitu sosialisasi Juknis Musren tahun 2024 oleh tim kecamatan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang ke-6, yaitu laporan kepala desa atas realisasi RKP desa tahun berjalan. Kepada Bapak Eko Yuryanto, kami silakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Bapak itu saya 2 kali. Ya, dengar tadi. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kami akan melaporkan penggunaan dana desa di tahun berjalan di tahun 2023 ini. Yang pertama ada ini jangan benar-benar terima ya. Jadi sambil memperhatikan dan saya membaca
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan sistem tunjangan dan operasional pemerintahan desa, kegiatannya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa masih berjalan. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa masih berjalan. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa masih berjalan. Penyediaan operasional pemerintahan desa masih berjalan. Penyediaan tunjangan BPD masih berjalan. Penyediaan operasional BPD masih berjalan. Penyediaan insentif atau operasional RT/RW belum terrealisasi. Biasanya kayak gitu komplain ya. Ya tapi sudah ada waktunya tertentu ya, nanti bertemu dengan Pak Ali Mustafa yang rekannya. Sabar. Ada penyediaan jaminan sosial bagi BPD masih berjalan. Sub bidang yang kedua ada penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa, penyediaan sarana aset tetap perkantoran atau pemerintahan belum realisasi. Pemeliharaan gedung atau prasarana kantor desa belum realisasi. Subbidang selanjutnya administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan. Ada penyusunan atau pendataan atau pemutahiran profil desa, profil kependudukan dan potensi desa belum realisasi. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif belum realisasi. Pembentukan dan fasilitasi tim pendataan kependudukan miskin belum terrealisasi. Subbidang selanjutnya penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. Adanya kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan KPBdes, Musdes, Musrenbangdes dan Musrenbangdes dan lain-lain bersifat reguler masih berjalan. Penyelenggaraan musyawarah desa lain, Musdus, rembuk warga dan lain-lain yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa belum realisasi. Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes atau RKPD dan lain-lain belum realisasi. Penyusunan dokumen keuangan desa APBDes atau APBDes, perubahan LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait masih berjalan. Pengelolaan atau administrasi atau inventarisasi atau penilaian aset desa belum terrealisasi. Kegiatan selanjutnya penyusunan laporan kepala desa atau penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan akhir tahun, anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun, anggaran, informasi kepada masyarakat selesai. Pengembangan sistem informasi desa selesai. Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan Pilkades tahun 2025 yang setiap tahunnya kita menabung belum terrealisasi. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa sedang berjalan. Penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa selesai. Subbidang pertahanan ada administrasi pertahanan, pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan selesai. Penyusunan rencana tata ruang desa dan peta desa belum terrealisasi. Pengelolaan tanah di desa belum terrealisasi. Ada bidang pelaksanaan pembangunan desa, subbidang pendidikan. Kegiatannya penyelenggaraan PAUD atau TK atau TPQ atau madrasah non formal milik desa belum selesai. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi selesai. Kemarin kita laksanakan pas malam tirakatan atau syukuran menyambut RI, kita sudah laksanakan. Subbidang kesehatan ada penyelenggaraan posyandu masih berjalan. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan belum selesai.
Penyelenggaraan desa siaga kesehatan belum selesai. Peningkatan atau pengadaan sarana prasarana posyandu selesai. Penyelenggaraan promosi kesehatan atau gerakan hidup bersih dan sehat atau penanganan stunting belum selesai. Subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kegiatannya pemeliharaan gedung atau prasarana balai desa selesai. Pembangunan atau peningkatan jalan desa selesai. Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan pemukiman atau gang selesai. Pembangunan atau peningkatan jalan usaha tani belum dilaksanakan. Pembangunan atau peningkatan prasarana jalan desa, lalu jalan desa, prasarana jalan lainnya selesai. Pembangunan balai desa atau kemasyarakatan belum selesai. Subbidang kawasan pemukiman, ada kegiatannya pemeliharaan sanitasi pemukiman atau gorong-gorong, selokan, parit dan lain-lain di luar prasarana jalan selesai. Pembangunan sanitasi pemukiman atau gorong-gorong, selokan, parit dan lain-lain di luar prasarana jalan belum terrealisasi. Subbidang perhubungan, komunikasi, informasi, ada kegiatan penyelenggaraan informasi publik desa, misalnya pembuatan poster atau baliho informasi penetapan atau LPJ, APBDes untuk warga dan lain-lain belum terrealisasi. Bidang pembinaan kemasyarakatan, subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kegiatannya persiapan kesiapsiagaan atau tanggap bencana skala lokal desa belum terrealisasi. Penyediaan pos kesiagaan bencana skala lokal desa selesai. Pengadaan peralatan dan perlengkapan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat selesai. Subbidang kepemudaan dan olahraga, kegiatan pembinaan taruna atau klub atau kepemudaan atau klub olahraga selesai. Subbidang kelembagaan masyarakat, kegiatan pembinaan PKK belum terrealisasi. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum terrealisasi. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa belum terrealisasi. Penyediaan operasional lembaga masyarakat desa belum terrealisasi. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, subbidang pertanian dan peternakan, kegiatan pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana selesai. Pembangunan saluran irigasi tersier atau sederhana sedang berjalan. Subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, kegiatan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel belum terrealisasi. Subbidang penanaman modal, pembentukan BUMDes, persiapan dan pembentukan awal BUMDes belum terrealisasi. Pelatihan pengelolaan BUMDes, pelatihan yang dilaksanakan oleh desa belum terrealisasi. Pendirian atau penyelenggaraan BUMDes atau fasilitasi pengelolaan BUMDes belum selesai. Bidang penanggulangan bencana, subbidang penanggulangan bencana, kegiatan penanggulangan bencana belum terrealisasi. Subbidang keadaan mendesak belum selesai. Itu yang tadi kami bacakan kegiatan di tahun 2023 anggaran berjalan. Nah, ini ada foto-foto dokumentasi kegiatan kita di tahun 2023 ini. Ada dari awal Bu. Ini di RW 3. Ternyata di awal tahun kemarin kita start awal ya Pak, usulan dari BPD
di sampingnya Bapak Mantan Robino, ada rapat beton jalan lingkungan. Terus nyusul ke ini masih RW itu. Ini rapat beton jalan desa RW 4 sampai RW 5 Cor Tengah ya. Alhamdulillah sudah dikebut, juga sudah selesai. Ada foto-fotonya ya, dari titik 0 sampai mulus. Ada kegiatan rapat beton jalan lingkungan di RW 2. Alhamdulillah kebagian juga. Ini meneruskan yang di tahun 2023 sisanya. Terus ada kegiatan pembuatan tutup saluran ya. Ini alhamdulillah di sampingnya Pak Eko, di samping dam, Kang Asem. Nah ini kegiatan pembangunan taluk jalan di RW 5 Makom di Pawedana, memakai kalkulator sana karena melihat pinggirnya sudah pada gugur. Nah ini sudah jadi, alhamdulillah. Terus jadi kelihatan lebar ya. Kegiatan PKT normalisasi saluran drainase di lingkungan RW 5 maupun yang di tengah sawah kita keduk lagi biar nanti aliran air bisa berjalan lancar. Selanjutnya ada kegiatan pembangunan saluran irigasi di Blok Ringin. Ini lagi berjalan, mungkin seminggu lagi selesai. Ya, nah itu sudah mulai cantik lah ya. Mudah-mudahan air yang dari utara sampai ujung bisa dirasakan oleh petani. Ya, kiranya hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Tentunya kami dari pemerintah desa selalu minta dukungan dan doa panjenengan supaya kami dalam menjalankan amanah pekerjaan yang dibebankan oleh kami bisa dilaksanakan dengan lancar dan baik. Banyak aturan dari kami, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Kepala Desa Penjerja atas realisasi RKP Desa tahun berjalan. Dilanjutkan dengan acara yang ketujuh, yaitu penyampaian pokok-pokok pikiran BPD oleh Ketua BPD. Kepada Bapak Tri Atmoko Yunihartono SE kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua mohon izin untuk menyampaikan sesuai dengan susunan acara penyampaian pokok pikiran BPD. Sedikitnya untuk sekarang ini memang tidak ada khusus, kalau dulu ada khusus, tidak ada pokok. Sekarang adalah tidak ada khusus tapi ada pokok. Artinya kami selaku BPD masing-masing damping berusaha untuk menyerap aspirasi ya pertama ET atau dan sebagainya sehingga rangkum ini tidak banyak ada dua pemikiran yang memang akan kami sampaikan kepada ibu semuanya. Ini bagian dari masukan kepada tim penyusun. Di samping memang Pak Kadis itu punya RPJMDes di tahun keempat pengambilan itu, kemudian juga tadi Pak dengan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi prioritas tapi belum dilaksanakan. Kemudian juga masukan dari kami BPD, kemudian juga nanti aspirasi Bapak Ibu semuanya. Artinya mungkin dari kami BPD menyampaikan belum lengkap, bisa juga kami dari aspirasi ini. Dan ini beberapa masukan ini untuk memberikan masukan kepada tim sehingga nanti di dalam penyusunannya itu bisa tersusun dengan baik. Ya, lanjut jadi ini dasarnya kami memberikan pembentukan dasar dari mulai Undang-Undang 6, kemudian Permendagri 110 Perda 2 4 berkaitan uji teknis tentang BPD. Lanjut. Baik Bapak Ibu,
ada dua jenis fisik maupun non fisik. Kami akan mengangkat yang non fisik dulu ya. Jadi kami akan memberikan masukan. Jadi dari Pak Kades sudah banyak menyusun apa yang harus dilakukan. Yang pertama berkaitan dengan BUMDes. BUMDes BPD sangat konsen, sangat dukung karena yang jelas setiap tahunnya BUMDes ini salah satunya adalah merupakan sesuai dengan peraturan Menteri Desa. BUMDes ini tetap menjadi prioritas di dalam penggunaan dana desa. Membiayai BUMDes dari mulai modalnya, dari mulai pembangunan gedungnya, sarplasnya, maupun dalam rangka peningkatan kapasitas BUMDes. Dan alhamdulillah BUMDes di Banjarjas sudah berbanding hukum, luar biasa. Terima kasih kepada pengurus BUMDes Pak Kades, sehingga tentunya dengan badan hukum ini semakin semakin untuk terus melaju lah, seperti Alokir 78 semakin maju terus maju ya. Sehingga harapan kami tentunya BUMDes ini sebagai motor salah satu pendapatan asli desa, sehingga Pak Kades tidak hanya menjual kemakmurannya saja, karena Pak Kades tidak boleh buka warung, buka toko tidak boleh, tapi melalui BUMDes ini adalah Pak Kades bisa mendapat kontribusi bagi hasilnya dari BUMDes. Modal sudah diberikan oleh Pak Kades dari BUMDes. Kemudian gedungnya sebentar lagi akan direhab. Di sebelah utara, gedung sebelah utara SD Banjarjas 3 itu ada gedung yang tidak terpakai, itu akan direhab, akan disulap oleh Pak Kades menjadi gedung BUMDes. Mudah-mudahan segera realisasi. Pengurus BUMDes juga sudah ada, badan hukum juga sudah ada, modal sudah ada. Kemudian gedung juga akan dibangun di pemeliharaan. Tentunya juga salah satunya adalah dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Sehingga ini sangat perlu, dari kami sangat perlu dalam rangka apa? Pencerahan. Artinya bagaimana pembukaan yang benar, yang baik, bagaimana manajemen BUMDes, bagaimana itu pengurus BUMDes itu bisa melaksanakan ADART-nya dan sebagainya. Sehingga ini pemasan, sehingga ini sangat lengkap. Dan mudah-mudahan kami doakan juga BUMDes ini selalu berkembang. Yang tentunya juga kaitan dengan unit usahanya, tentunya jangan sampai mematikan usaha-usaha di masyarakat untuk bisa inovasi kira-kira apa. Modal saya dukung berikan, tetapi tentunya pengurus BUMDes ini punya perencanaan. Saya minta modal itu apa, sehingga tentunya kan Pak Kades setelah mendapat paparan dari pengurus BUMDes, tentunya BUMDes akan minta modal untuk A, B, dan sebagainya. Masuk akal. Kemudian nanti BPD tentunya akan mengamini, karena memang ini sangat-sangat diwajibkan adanya BUMDes, sehingga berkaitan dengan kapasitas ini sangat perlu sekali. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perangkat desa. Tentunya ini kan perangkat desa banyak yang baru, sehingga nanti sudah bisa diandalkan. Kemudian dalam rangka bagaimana memahami tupoksinya, karena yang baru kan perlu ada memahami karena tupoksinya sesuai BPD yang ada. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kapasitas karakter muda. Bukan nanti berkaitan dengan ini, mungkin juga berkaitan dengan keahlian lah. Jadi ini harapan kami ini juga para pemuda ini punya setelah lulus dan sebagainya punya keahlian yang memang dibutuhkan oleh pemuda Banjarjas. Ini juga sangat perlu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan fisik ya. Tadi yang fisik hanya 3 saja. Jadi Bapak Ibu mungkin barangkali ada yang punya aspirasinya kami tunggu. Yang kedua berkaitan dengan fisik nih.
seperti menurut data kami minta keterangan di masing-masing anggota BPD dengan BPD. Jadi khusus di wilayah RW1 ini Alur dan Makadam lokasinya dari sawahnya Pak Tusino bukan rumahnya utara sampai pekarangan belakang Bapak Sudarman. Kemudian Makadam jalan Tembu atau setapak utara makam dari jalan raya ke barat sekitar 8 meter. Ini yang mobilnya dari BPD di wilayah R1 ya. Kemudian RW2 ini pembangunan drainase. Dari lokasi dari gedung serbaguna sampai dengan makam kawasan sekitar 250 meter. Ya. Ini yang dari RW2 karena RW2 ini kan untuk jalannya sudah apa semuanya, jadi tidak sudah. Kemudian yang RW3. RW3 ini hasil setiap kami waktu bulan RT sepakat seluruh warga RW3 sepakat bahwa fokus utama pembangunan di wilayah RW3 adalah rapat beton. Karena yang jelas selama ini wilayah RW3 ini kan dengan panjangnya jalan pemukiman sekitar 1.500 meter. Ini baru terbangun sekitar 140-an. Itu aja di jalan RW. Terus kemarin masih kurang sekitar 330 meter. Karena selama ini RW3 adalah fokus di saluran, sehingga saluran RW3 insya Allah sudah dibangun semuanya. Sehingga sepakat di RW3 ini fokusnya mulai tahun depan dan seterusnya adalah untuk jalan rabutan beton. Sehingga perkiraannya berapa? Sekitar 250 meter. 250 meter itu untuk 30 meter untuk meneruskan jalan RW. Sisanya nanti untuk di RW jalan RW dan RT1 dan RT2. Sehingga dan seterusnya sampai benar-benar jalan timur itu sudah terbangun rapat beton semuanya. Itu hasil dari kami saat timbulan RT, usulan dari RT, RW dan sebagainya. Sehingga fokus utamanya adalah jalan rapat beton. Dan alhamdulillah yang jalan RW ini kemarin sudah dibangun di awal tahun karena ada dana silva, sehingga lokasinya bisa diarahkan ke RW 3 sebagai jalan membelah 2 RT, RT1 dan RT2. Selanjutnya RW4. RW4 ini di RT1 RW4 ini drainase. Lokasinya dari sebelah timur. Orang dari Pusekdes ke selatan sampai utara rumahnya Bapak RT Pak Suwadi. Kemudian jalan desa RW4 lokasi dari perempatan sampai dam. Jalan dengan sungai RT1 sampai RT2 RW4. Jadi itu Bapak Ibu, wakil BPD yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sebagai bahan pertimbangan tim yang usul di dalam menyusunnya untuk menyusun kegiatan tahun 2023 bagi yang fisik maupun yang non fisik. Sehingga nanti Bapak Ibu kami minta ini mumpung forum-forum karena ini musdes ini adalah memberikan masukan. Karena nanti tim akan dibentuk oleh Pak Kades. Setelah musdes ini dibentuk ada masukan dari Bapak Ibu beserta Pak Musdes, dari BPD, kemudian dari evaluasi Pak Kades, kegiatan dari pemerintah desa Pak Kades, kemudian dari RPJMD di tahun keempat itu digabung jadi satu, sehingga setelah musdes ini adalah tim untuk menyusun untuk matrik usulan skala desa dan skala kabupaten. Skala desa dengan kabupaten, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di OPD kira-kira di Banjarjaya ini apa? Oh ternyata ada judul seperti itu di Distapang, ternyata di buku pinternya ada, ambil apa? Atau mungkin saluran yang lain dan sebagainya. Sehingga nanti 6 usulan itu juga harus dibuat, sehingga nanti harapan kita di tahun 2025 6 usulan itu bisa amin ya. Di samping memang yang usulan yang skala desa ini yang memang sangat sangat
harus teliti ya. Tim penyusun dan dalam penyusunnya dari sekian kegiatan berikutnya pasti akan menjadi ada yang prioritas. Tidak mungkin semuanya akan didanai karena dana itu akan terbatas. Jadi nanti dari PAD di samping penjualan permakmuran dari BUMDes itu bisa menyumbangkan 50 juta setiap tahunnya, kemudian bisa seperti itu. Sehingga ini bisa digunakan untuk kegiatan di dalam BPDS. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami mohon dari Bapak Ibu untuk memberikan masukan saran kepada pemerintah desa sehingga nanti sebagai bahan untuk penyusunan RKP tahun 2020. Pak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang ke-8 itu penyampaian aspirasi dan prakasa masyarakat yang akan dipandu oleh Ketua BPD kepada Bapak Direktur Pemerintahan SE yang selamat. Monggo, ini mumpung ya. Karena gini, kalau hari ini Bapak Ibu tidak memberikan saran masukan, berarti kan mengamini kali. Artinya monggo barangkali ada yang sesuatu yang bisa diangkat yang mungkin tadi saya sampaikan masih kurang sebagainya. Karena setelah ini adalah tahap penyusunan, kemudian setelah itu tahap kedua berupa musyawarah. Di mana musyawarah itu nanti memaparkan, tim akan memaparkan hasil penyusunan setelah pasca musdes. Monggo kami persilakan Bapak Ibu yang hadir. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari RT 1 RW 1. Untuk itu ada yang ketinggalan Pak untuk pengerasan jalan di RT 1 RW 1 khususnya Jalan Sandi Muri itu dari tembusan Jalan Bapak Juli sampai ke sawah ke tembusan Tuan. Itu aja, terima kasih. Itu sekitar 100 meter. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sudah dicatat Ibu, sudah dicatat ya. Jadi forum ini adalah kami menampung tidak ada jawaban, ini menampung ditampung, kita saran masukan ditampung sebagai bahan untuk penyusunannya. Monggo yang lain, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke bawah. Kalau mengusulkan sebenarnya itu di satu diusulkan itu jalan usaha tani yang sangat-sangat perlu sekali karena yang jelas dari ini sebenarnya untuk di RW 3 pembangunannya sebetulnya untuk RW 3 namun jalannya itu di masuknya ke RW 4. Jadi yang mengusulkan sebenarnya harusnya di RW 3, cuman itu jalannya di RW 4. Maksudnya itu di depannya Pak Moko, juga itu jalan usaha tani itu kan jalannya sekarang sudah sepi sekali sampai ke terus terang aja ke rumah saya lah. Itu jalannya paling tidak harusnya ada 2 meter atau lebih, tapi sekarang hanya paling kalau sampai itu hanya setengah meter. Itu karena gigisnya dari pertanian di bisa di sekarang dibikin taruh lah supaya jalannya nanti usaha tani bisa berjalan dengan lewat situ sehingga tidak terlalu sepi. Itu terus terang sangat sepi. Itu memang sudah diusulkan dari tahun 2020 sampai diusulkan, tapi sampai sekarang mulai dari mungkin dari saya itu sudah diusulkan. Cuman itu sebenarnya
di RW 3 itu sebenarnya pembangunannya itu di luar maksudnya ke RW 3. Cuma dari RW 3 kan tidak mungkin diusul-usulkan, yang diusulkan memang di RW 4 tidak terrealisasi. Gua minta untuk supaya bisa khusus untuk kedepannya besok depan bisa dilaksanakan. Saya kira hanya itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan solusinya aturan dari terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Pak Mantan Kadis. Itu lokasinya masuk ke RW 4 ya? Itu lokasi jalannya RW 4. Iya, berarti artinya untuk memetakan ya. Artinya kalau ngomong di RW 4 tapi memang lokasinya berada di RW 4. Iya, kita tahu. Jalannya masuk RW 4. Jadi karena yang mau di itu kan jalannya, berarti maksudnya RW 4. Iya, Bapak kita tampung dulu. Bapak yang lain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi poin saja kita mewakili dari RW 2 yang tadi disampaikan oleh Camat Warasan yang berhubungan dengan 15 sampai 25% ya. Itu mohon dari RW 2 untuk mengusulkan 20%. Sekian, terima kasih. Ya, itu yang tadi disampaikan oleh Camat Warasan. Yang itu omong dari APBD itu dari APBD. Terus untuk perencanaan dana desa tahun 2024 itu sama dengan tahun 2023. Sementara begitu untuk rencananya untuk bantuan langsung tunai dana desa itu minimal 10% Pak, maksimal 25%. Dari kecamatan monggo situasi kondisi desa masing-masing berbeda-beda. Jadi dari kecamatan tidak mengharuskan 10%, tidak mengharuskan 25%. Oh iya, kalau banyak warga yang membutuhkan di monggo 25% di monggo. Jangan. Tadi dengan usul 20% di Pak. Oke. Dan untuk ini mau untuk masalah berbeda bicara belum masuk apa nih? Iya itu juga. Tapi nanti. Masuk aja. Nanti. Itu nanti yang 2023 nanti kita alokasikan di perubahan. Oh di perubahan. Oh ini daerah perubahan ini. Jadi yang saya terangkan tadi berlaku untuk tahun 2024. Mau yang tahanan pangan dan lain sebagainya. Karena petunjuknya dari Kebumen, dari Pemberdayaan Masyarakat Desa, penganggaran 2024 sesuai masih seperti tahun 2023. Berarti BSDDD masih ada, pencegahan stunting masih ada, dan juga ketahanan pangan 20% dari dana desa. Di dalamnya 20 minimal 20 juta untuk nabati. Ini kita remoten Ibu Cari. Jadi kalau kurang berarti kita mau di sini nabati 20 juta minimal. Ini wonten surat edaran Bupati nggih, kalau hanya istilah ya corong lah maksudnya menyampaikan saja niku nggih. Karena itu dari Bupati Kebumen kalau surat edarannya ada, terus untuk nabati ini belum diakomodir, dan juga yang bantuan stunting selama 90 hari untuk minimal 10 anak stunting ataupun potensi stunting masing-masing 15.000 rupiah. Ya, terima kasih.
penyusunan RKP ini memang betul apa yang disampaikan Pak Camat ya. Jadi sifatnya masih sama seperti tahun ini ya. Tahun ini termasuk juga paku anggarannya juga masih sama seperti tahun ini, karena tahun depan itu belum ada berapa jumlah DD Banjajar, belum ada. Makanya nanti masih saat tadi kayaknya BNT minimal 10% atau kalau masalah maksimal 20% diambil misalkan 10% ya masih sama. Tapi poin yang terpenting adalah nanti bahwa di dana desa itu setiap tahunnya itu diatur tersendiri dalam peraturan menteri desa dengan peraturan menteri keuangan. Jadi nanti berapa proses BNT masih ada atau tidak, kalau masih ada itu berapa persen, ini nanti menunggu peraturan menteri desa atau peraturan menteri keuangan. Tapi yang poin yang terpentingnya adalah yang penting di RKP ini ada kegiatannya Pak, ngamal kegiatan. Rumahnya seperti ada dulu lah. Dan berapa itu nanti menunggu keputusan dari pemerintah pusat, karena yang punya uang dari desa itu pemerintah pusat, sehingga minimal kita mengamankan dulu sesuai arahan dari tingkat kabupaten, sehingga kita ikuti saja. Tetapi nanti poinnya adalah nanti penggunaan dana desa itu tersendiri akan diatur oleh peraturan menteri desa. Setiap tahunnya diatur untuk PKT, untuk BLT, untuk BUMDes, untuk stunting, ini ada, sehingga nanti ketahanan pangan dan sebagainya. Sehingga kalau menunggu Permendes kapan, berarti kita tidak akan menyusun RKP. Iya kalau bulan Desember. Kalau menunggu sementara dari kabupaten sudah memerintahkan, nanti aja menunggu kejelasannya BNT mau berapa persen atau mungkin kedalaman berapa persen gitu. Kita nanti akan telat menyusun APBD tahun 2024. Itu gampang lah. Yang penting kita amankan dulu nama rumah kegiatannya dulu. Kita amankan dulu aja. Sehingga nanti kalau besar dana desa, kemudian aturan kaitan menteri desa itu muncul terbit, tinggal disesuaikan saja. Seperti kita sekarang itu bikin rumahnya dulu, ini anggaran juga masih sifatnya sementara semuanya. Dana desa masih mengacu tahun ini, pajak kontribusi juga tahun ini, kemudian ADD juga tahun ini. Sehingga terima kasih atas masukannya. Kita tabung, yang penting ini kita buat rumahnya dulu. Mau berapa persen itu nanti fix-nya adalah aturan dari pusat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain monggo. Oke. Mati ini. Nyambung dari pada awal tahun RW3 telah menerima pengeboran atau rapat beton yang sampai saat hari ini belum selesai. Itu masih ada beberapa meter atau sekitar 50 meter. Maka dari itu semohon untuk dimasukkan dalam hal pembiayaan itu untuk menyelesaikan jalan RW. Dan itu masih. Terima kasih. Jadi kemarin saya sudah beritahu Pak Kadus bahwa kebutuhannya ada 250 meter untuk RW3. Nah, sementara yang 30 meter itu untuk menyelesaikan sampai dengan jalan dari Pak Indonesia ke utara sekitar 30 meter ya Mas. Tapi sisanya nanti tinggal dari Pak RW mau di atau sisanya mau 110-an RT1 RT2 gitu Pak. Nah, ini untuk bukan Pak RW terakhir.
Jadi itu Pak RW. Oke. Mungkin yang lain. Oke, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih ya. Jadi ini Gus Desnya hidup ya, hidup dari pemikirannya Pak pemerintah desa, pemikirannya BBD, pemikirannya peserta Musdes dalam ini mewakili masyarakat, ya sih dijadikan satu. Nah, tinggal nanti ketuanya nanti siapa Pak mau kunjung ya, nanti untuk bahan penyusunan ya. Saya lagi bahwa anggaran memang terbatas sehingga tentunya kan prioritas itu pasti ada, dan mudah-mudahan juga di tahun depan bisa lebih dari yang tahun sekarang lah, amin ya, sehingga bisa merata mudah-mudahan. Gimana dulu? Saya mau nambahin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada itu Bapak Kepala Desa Banjarjo, mohon maaf. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang wakili, yang kami hormati Bapak dan Kami 19 Kota Santri Wakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kota Santri Wakili, yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan juga seluruh anggota, kepada kelembagaan desa, LPMD, RW, PKK, Karang Taruna, dan tidak lupa pada rekan-rekan kami perangkat desa dari KAU, Kasih dan juga Kadus dari wilayah 1 sampai wilayah 5 yang kami hormati. Langsung saja mungkin tambahan dari kami sebelum mungkin nanti oleh Pak Kades akan dibentuk tim penyusun RKP desa ya. Jadi hanya menambahi saja seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD tadi bahwa nanti tim akan kita tampung apa yang menjadi pokir BPD, kemudian aspirasi dari Bapak Ibu semua tadi, kemudian kita sinkronkan dengan RPJMD desa karena kita sudah punya pedoman untuk pembangunan di desa yaitu RPJMD untuk 6 tahunan ya, yang kemudian diturunkan dalam RKP. Jadi nanti dari pokir itu kemudian dari aspirasi kita sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di RPJMDes. Dan tentunya juga nanti kita akan menyinkronkan juga dengan pagu anggaran yang ada ya. Karena kita seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk anggaran itu kita juga masih mengacu di tahun ini untuk DD itu 893.636.000 rupiah. Ini bukan hanya untuk visi semata ya Bapak Ibu ya. Jadi juga sudah ada plot-plotnya sementara karena untuk Permendes dan juga PMK-nya juga belum turun. Biasanya ini turun di bulan-bulan Desember, sehingga untuk penyusunan RKP ini kita baru untuk pembuatan rumahnya ya, atau kamarnya. Ya, jadi dari 890 juta ini nanti kita bagi untuk bidang pendidikan, kesehatan, kemudian untuk kegiatan rutin operasional pemerintah desa dan lain sebagainya, dan juga fisik yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi ya. Jadi mohon maaf nanti sekiranya kok ternyata kita bagi-bagi uangnya ya dari aspirasi Bapak Ibu tadi ada yang tidak masuk dalam pagu anggaran ya. Kalau rumahnya mungkin nanti tetap kita tuangkan rumahnya untuk ruangnya ya, tetapi untuk anggaran kemungkinan besar ya ada yang tidak tercover ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf nanti seandainya dari usulan-usulan tadi dari Bapak Ibu mengusulkan tadi itu ada yang belum memperoleh anggaran, baru sebatas ruangnya saja. Mungkin seperti itu. Tambahan dari kami, banyak kekurangan atau kesalahan yang mohon maaf yang seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan dengan acara yang ke-9 yaitu pembentukan tim penyusun RKP Desa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bajaja. Kepada Bapak Eko Yulianto, kami silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang ketiga kalinya. Jadi sebelum saya mengusulkan ataupun mengumumkan calon tim penyusun RKP TES tahun 2024, menambahkan sedikit tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak BPD, Ibu Sekdes, memang betul apa adanya. Yang penting kegiatan malam hari ini kita membuat rumahnya dulu, pokir-pokir panjenengan kita tampung, kita tulis, dibikinkan rumah. Nah, rumah itu belum tahu isinya ada atau belum, karena aturan yang dari atas belum turun persis tahunnya seperti apa. Jadi kita masih memakai pagu anggaran tahun ini ya Bapak-Bapak. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita ada penambahan dana desa. Syukur-syukur bisa sampai 1,5 ataupun 2 miliar. Allahumma amin. Akan tetapi semakin banyak masuknya anggaran dana desa ke desa, tentunya menambah beban bagi kami, pertanggungjawabannya seperti itu ya. Mari kita bareng-bareng berdoa, mendukung dan saling mengawasi jalannya pembangunan di Desa Bajaja. Terima kasih. Untuk usulan calon tim penyusun RKP DES, kita ambil 7 orang dari satu tim itu. Ada dari unsur pemerintah desa, terus unsur perempuan, KMD dan bidang desa. Jadi ada satu, saya sendiri, Eko Yulianto Kades, 2 Ibu Nopi Pranita Sekretaris Desa, 3 Bapak Anton Setiawan dari Kasih Kestra dan Pelayanan, 4 Bapak Sumadiono dari Kaum Perencanaan, 5 Ibu Solihati SPD dari KPMD, 6 Bapak Gunarso dari LPMD, 7 Ibu Yulia Trisna Diati Bidang Desa. Jadi ada 4 laki-laki, 3 perempuan. Itu nama-nama yang kami usulkan buat menyusun RKPD tahun 2024. Gimana? Setuju atau ada masukan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, dilanjutkan dengan acara yang ke-10 yaitu penandatanganan berita acara.
Baiklah, pada acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Apabila dari awal kami selaku pembawa acara banyak sekali kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Bila taufik wal hidayah